Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada telaah surat Al-A'raf ayat 59 ya. 64 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila atin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Qala al mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahati wa inna lanadhunnuka minal kadzibin. Qala ya qaumi laisa bi safahatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas bagaimana Nabiullah Nuh yang diutus membawa ajaran tauhid. Makna tauhid itu dari kata wahada yuwahidu tauhid, artinya menunggalkan, mengesakan. Tidak saja menunggalkan Allah sebagai tujuan hidup dan kehidupan yang kita jalani dengan ajaran Islam ini ya, tapi kita diuji menunggalkan bahwa jalan satu-satunya itu Islam yang mengantarkan kepada tujuan Allah. Jadi jalan Islam, startnya, titik start awal itu Islam, makanya disebut Rasul Amri al-Islam. Pangkal berbagai macam urusan yang dikatakan urusan penting itu Islam. Jadi aktivitas kegiatan dunia yang tidak didasarkan kepada Islam itu tidak masuk kategori urusan penting ini. Makanya Rasul Amri al-Islam. Pangkal berbagai macam urusan penting manusia itu Islam itu. Ya. Sehingga niatannya dalam hidup itu apa? Melaksanakan tugas penghambaan. Dan status kita ini adalah hamba. Hamba itu menghamba. Karena menghamba yang memenuhi standar-standar keinginan Allah yang kita menghamba. Ya. Nah, jadi tujuan Allah itu tidak cukup, tapi harus mengikuti standar kehidupan yang Allah turunkan, namanya Islam. Nah, Islam itu bukan sekedar upacara. Islam itu cara-cara kehidupan ya, sehingga bentuk ideal manusia muslim itu siapa ya? Rasulullah itu disebut akhlak. Akhlak itu perilaku lahir dan itu membentuk identitas yang bisa dikenal. Loh, ini muslim ini ya, di mana kamu tahu muslim? Oh, tutur katanya, sepak terjangnya, cara berkehidupan pribadi sosialnya, sampai masalah-masalah yang dilakukan Rasulullah. Negara, dalam rumah sampai rumah negara, itu Rasulullah SAW. Itu ya. Jadi itu ajaran yang mengajari bagaimana kita hidup. Nah, standar ajarannya itu siapa? Ya Islam itu. Tujuannya apa? Menjalankan pengabdian kepada Allah yang disampaikan oleh Nabi Nuh ini. Ya qaumi ibudullah. Kaumku, masih kaumiyah karena belum global. Kaum. Jadi satu wilayah yang dengan wilayah itu diikat oleh tujuan yang sama, hasrat yang sama. Ada manusia tujuan tidak bahagia? Ya tidak ada. Tapi jangan sampai tujuan yang baik semua cara dilakukan. Jadi ada kesepakatan hidup dalam satu wilayah dengan menjaga kepentingan bersama, harus ada jalinan tolong menolong, ya, saling membantu, tidak boleh saling mencederai kepentingan masing-masing. Itu masih kaum, ya. Kemudian apa? Ubudullah. Abada ya'budu artinya apa? Sembahlah Allah. Nah, kadang-kadang kata menyembah ini persepsi kita beda dengan standar pemahaman menyembah menurut Islam.
Itu ya. Apakah menyembah itu mesti sujud, ruku itu? Itu di masjid. Itu ya. Tapi abada ya'budu itu tunduk patuh dengan standar kepatuhan Islam. Jadi yang dibawa Nabi Adam, yang dibawa Rasulullah pertama, kalau Nabi pertama Adam, Rasulullah pertama itu Nabi Nuh. Karena sudah ada kaum di situ. Itu ya. Apa itu? Islam. Nah, sejarah ini yang jangan dilupakan, alur sejarah ini jangan dilupakan. Kita kadang-kadang lupa sejarah bahwa kita ini menjalani praktek Islam dan itu membentuk kesejarahan umat. Yang Rasulullah menegaskan apa? Antum tutimuna sab'ina ummah. Kamu ini penyempurna 70 umat. Lalu pecah jadi Yahudi. Iftaraqatil Yahud ala ihda wa sab'in. Yahudi pecah dari yang 70 itu 71 zaman Yahudi. Jadi kita ini 70 umat harus dipelihara ini mulai zaman Nabi Adam sampai Rasulullah terakhir. Antum tutimuna sab'ina ummah. Kamu itu penyempurna 70 umat. Itu ya. Wa antum khairuha, kamu terbaik dari 70 umat itu. Jadi kita ada kewajiban mengenal ya dan memperkenalkan kepada generasi kita ini loh umat akhir zaman itu ya punya laku kesejarahan apa? Sejarah Islam. Makanya Yahudi itu iftaroko itu terpisah, maksudnya gitu ya. Mesti iftaroko itu dipahami pecah itu apa? Itu ya iftarokotil Yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Yahudi itu pecah dari 70 ini berarti apa? 70 apa? 71 kan? Nah, satu itu ya apa? Ya Yahudi itu. Wa iftarokotin nasoro ala sintai wa sab'in. Nasoro pecah dari 70. Berapa? Ya 72. Yahudi Nasoro itu pecahan dari 70 ini. Wasataftariku ummati, dan umatku, umat di mana Rasulullah diutus. Setelah Rasulullah itu umat Rasulullah. Bisa dipahami ini ya. Jadi umat setelah Rasulullah diutus. Jadi pembagian umat Islam itu periodisasi umat Islam sebelum Rasulullah dan setelah Rasulullah. Dan itu terkena syariat Islam. Yang tidak mengikuti syariat Islam, mendasarkan Allah sebagai tujuan, Islam sebagai cara mematuhi Allah, itu terpecah dari itu. Makanya umat setelah aku diutus jadi 73. Siapa yang 73? Yahudi. Apa Yahudi? Tidak ada sampai hari ini. Yang seharusnya Yahudi itu Muslim asalnya. Nasoro itu Muslim asalnya. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, kita ini ahlul Quran. Ya. Punya peluang yang sama untuk tidak menggunakan Islam sebagai standar laku tujuannya Allah. Jadi tidak cukup tujuan baik, tapi harus cara yang benar. Gampangannya gini loh ya. Ada seorang bapak jadi kurban PHK. PHK kan kurban itu. Seenaknya. Kalau tidak dibutuhkan di PHK. Nah, ya. Kemudian ini masa pendaftaran bu santri, bu pendaftaran murid baru, siswa baru. Istrinya harus menjalani proses persalinan. Butuh uang ya, maka tidak ada kemana untuk biaya itu, maka dia melakukan perampasan sepeda motor. Itu ya, karena tidak pengalaman, terpegang. Saya mengatakan ini tanggung jawab apa enggak? Tanggung jawab. Kenapa? Dia harus memenuhi kebutuhan sandang pangan anak istrinya. Tujuannya kan baik gitu, tapi caranya salah. Itu ya. Jadi tujuan Allah itu, semua agama itu tujuan Allah. Termasuk Nabi Nuh ini dihadirkan untuk membenahi cara tujuan yang baik itu tadi. Tidak mungkin ya tidak mengenal Allah kalau Nabi Nuh tidak mengatakan patuhi Allah. Berarti apa? Selama ini tujuannya Allah, tapi yang dipatuhi itu bukan standar kepatuhan Islam yang dibawa Nabiullah Adam.
Maka mengingatkan kembali sejarah, peran kesejarahan bahwa kamu itu menjalani peran sebagai hamba Allah. Itu ya. Kita kan statusnya menghamba. Itu ya, menghamba dengan cara siapa? Dengan caranya Islam. Makanya ubudullah, patuhi Allah. Kamu kan sudah benar tujuannya kepada Allah. Tapi jalan menuju Allah tidak pakai Islam. Cara yang kau pakai bukan cara Islam. Pertanyaannya gini, ini pembicaraan prasejarah apa pembicaraan hari ini? Ya pembicaraan hari ini ketika kita bicara tauhid, menunggalkan Allah sebagai tujuan, Islam sebagai satu-satunya cara yang mengantarkan kegiatan kita kepada tujuan Allah. Apa itu? Supaya diakui jadi hamba. Bukan hamba umum. Kalau hamba umum ya binatang, tumbuhan, itu ya, setan, jin, manusia, malaikat itu semuanya hamba Allah. Tapi hamba yang harus menghamba dengan pilihan. Kamu bisa menghamba bukan dengan pilihan Islam, bisa. Tapi hamba umum, bukan hamba khusus. Maka kalau kamu ingin menjadi hamba miliknya khusus, Allah sebagai tujuan, Islam sebagai cara. Kemudian malakum min ilahin ghairu, tiada buat kamu min ilahin jenis Tuhan ghairuhu selain Allah. Tidak ada jenis sesembahan yang kau merasa berteduh dengan ajarannya, kau merasa aman dengan ajarannya yang kau jalani, kau merasa terlindungi dengan ajaran yang kau jalani. Sebab Allah ya'lahu itu maknanya apa? Mengabdi. Allah ya'lahu itu artinya apa? Merasa tenang. Allah ya'lahu itu artinya apa? Merasa tentram. Diayomi dengan ajaran Islam, menjalani ajaran Islam. Nah, kalau tidak percaya, buktinya hari ini loh. Teknologi begitu maju sehingga fasilitas hidup gampang itu sudah terpenuhi. Tapi kenapa manusia kok skala perangnya kok tambah terus? Kenapa? Dia tidak punya konsep ketenangan jiwa. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, tidak ada bagi kamu tujuan hidup yang menenangkan ajarannya, yang melindungi hukum-hukumnya, ghairuhu selain dia. Itu sudah. Nah, sekarang sama wa ila adin akhahum 65 itu. Wa ila adin, dan kepada kaum Ad akhahum kami utus saudara mereka Hudan, Nabi Hud. Kenapa? Ajaran Nabi Nuh sudah dilupakan oleh manusia-manusia dalam perahunya Nabi Nuh yang sudah selamat itu. Jadi sudah melupakan alur sejarah Islam, sudah melupakan peran penghambaan dengan Islam yang tujuannya Allah. Maka diutus Nabi Hud ini. Hud, kuutus kamu pada umat Islam yang sudah melupakan alur sejarah Islamnya, yang sudah melupakan ajaran Islamnya. Allah sebagai tujuan tidak pernah dilupakan, tapi cara menuju tujuan Allah itu yang dilupakan. Saya bertanya gini, ketika kita diingatkan itu nikmat, apa diingatkan cara menikmati nikmat? Loh, kalau masalah nikmat itu tidak usah diingatkan, manusia lebih cerdas menikmati nikmat. Tapi yang diingatkan itu kan mensyukuri. Itu ya. Loh, kalau masalah nikmat tidak usah diingatkan, manusia lebih cerdas dengan teknologinya bisa meraih nikmat-nikmat. Tapi yang diingat itu cara meraih kenikmatan, cara menggunakan kenikmatan. Sehingga yang paling banyak dilupakan itu caranya ini. Itu ya. Loh, kalau nikmat makan tidak usah diingatkan, lebih cerdas. Nikmat sandang ada teknologi sandang. Ya, nikmat papan ada teknologi. Ada teknologi tentang eksterior, interior, mana bahan bangunan yang nyaman, ringan, tidak makan biaya. Masya Allah, manusia lebih paham itu ya. Tapi bagaimana ketika kamu meraih nikmat kemudian menggunakan nikmat, cara siapa yang kamu pakai itu? Itu yang menentukan bagaimana nikmat itu membawa petaka atau nikmat membawa bencana dalam kehidupan manusia. Buktikan saja kan. Teknologi transportasi, teknologi telekomunikasi sudah begitu pesat. Orang sekarang
bisa melihat langsung ya. Detik yang sama bisa melihat wajahnya, bisa ngomongan langsung. Itu ya, masya Allah, teknologi apa itu? Ya, bukan sekedar telepon, sekarang gambarnya bisa. Ya, hadirin rahimakumullah. Tapi itu membawa petaka-petaka di dalam kehidupan manusia. Kenapa? Yang dibenahi teknologinya, tapi belum pernah dibenahi pandangan hidup manusia. Nah, makanya ajaran yang sama yang disampaikan Nabi Hud kepada kaum Ad. Apa itu? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Itu ya. Coba kata-kata ini gimana ya? Patuhilah Allah, tiada bagi kamu Tuhan selain Allah. Jadi Allah itu untuk kita. Ayo Pak, mari kita pahami. Apakah Allah melarang itu Allah memetik kerugian saat larangannya dijalani manusia? Itu berarti apa? Ketika Allah melarang itu bukan untuk dirinya. Renungkan ya. Ketika Allah merintah, apakah perintah Allah itu untuk dirinya? Sebab apa? Allah memetik untung atas perintah yang dijalani manusia dan hamba-hambanya ini. Nah, ketika kita diperintah untuk Allah apa untuk kita? Ketika Allah melarang apa untuk Allah bahaya, jangan untuk kita. Loh, kita kok minta ganti itu gimana gitu? Seharusnya kamu tidak minta ganti, tunjukkan paling selamat, ditunjukkan paling bahaya. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, kula selamat. Itu ya. Tapi apa yang terjadi sebelumnya kan fakadzabuhu, mereka mendustakan informasi larangan. Kaumnya Nabi Nuh itu mengenal Allah sebagai apa? Allah itu pencipta. Itu ya. Tapi yang didustakan itu Allah pencipta atau Allah yang punya wewenang bikin hukum larangan, bikin hukum perintah. Mana yang didustakan? Bukan adanya Allah, tapi wewenang Allah yang menurunkan standar kehidupan yang harus dipatuhi. Dengan standar itu semua titah-titah kehidupan yang Allah ciptakan ini. Allah menciptakan manusia itu bukan dikasih kebebasan, tapi dikasih pilihan. Pilihan apa? Boleh kamu menolak, boleh taat. Cuma dua tok, menolak Islam ya sebagai cara hidup, Allah sebagai tujuan, atau Allah sebagai tujuan bukan cara Islam. Tidak ada manusia tidak patuh itu. Tidak ada manusia tidak mematuhi sebuah standar keselamatan. Cuma standar kepatuhan itu wahyu yang diinformasikan atau ajaran yang digali sendiri berdasarkan pengalaman manusia. Itu ya, masya Allah. Nanti dihina Nabi Hud ini dihina. Kenapa? Itu hasil pikirmu. Bukan hasil pikir saya. Iya. Afala tattaqun. Tidakkah kamu menjaga diri? Waqo itu menjaga. Iya. Insya Allah manusia itu menjaga dari yang ditakutkan. Itu ya. Coba kita ini punya perasaan takut apa enggak? Orang punya perasaan takut tentang bahaya-bahaya yang belum terjadi. Itu ya, kadang yang sudah terjadi terulang lagi, lali manusia itu. Padahal pengetahuan Allah itu yang belum terjadi. Dalam surat favorit kita kan ada ayat favorit ya. Ayat kursi kan favorit. Makanya ada kursi itu, tapi kursinya diraih, setelah diraih ayatnya lali. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu itu senantiasa tahu, tanpa jeda tidak tahu. Selain manusia itu ono lupa, kadang-kadang eling, tahu, kemudian tidak tahu. Allah itu ya'lamu senantiasa tahu, tanpa jeda tidak tahu. Itu maksudnya Allah ya. Karena fungsinya itu istimrori, keberlangsungan terus. Ma baina aidihim, apa yang di depan mereka. Di depan kita ini hitungan detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, abad belum terjadi loh, Allah tahu. Yang di depan kita kan belum terjadi. Wa ma khalfahum, yang di belakang mereka yang sudah terjadi banyak lupa. Makanya manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah.
Nek tujuannya ya apik kabeh. Masya Allah, manusia tujuannya tidak baik. Tidak ada manusia tujuan tidak. Kenapa? Punya rasa takut. Itu ya. Tidakkah kamu takut menjaga diri dari bahaya? Dengan caranya Islam maksudnya gitu. Yang dilarang itu informasi bahaya, valid, akurat. Kenapa? Yang memberitahukan itu ya'lamu, yang maha mengetahui tanpa jeda, tidak tahu. Yang belum terjadi loh diinformasikan dalam bentuk larangan. Itu ya. Yang belum terjadi yang kamu inginkan. Kenapa itu? Menurut kamu itu paling baik, paling membahagiakan. Itu Allah sudah merintah. Tidak boleh, tidak berkutik kita di hadapan Allah sana. Boleh, kamu punya kebebasan menolak, punya kebebasan menerima. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, maka dalam kebebasan menolak dan menerima itu resiko-resikonya kita yang akan menanggung. Allah tidak pernah. Kenapa? Sudah diberitahukan semuanya. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan wa ma kunna mu'adzibin, dan tidaklah kami ini menghukum, memberikan sanksi hukum hatta nab'atsa rasulah, ya, hingga kami utus pembawa berita tentang larangan, berita tentang perintah. Itu ya, tidak punya alasan. Qurannya ada, larangannya ada, perintahnya ada. Ketika kamu celaka, dijawab oleh Allah, ya, inna sam'a, sesungguhnya daya dengar, wal basoro, daya lihat, wal fuad, daya pikir, kullun ulaika kana anhu mas'ula, semua akan diminta pertanggungjawaban penggunaannya. Kenapa? Informasinya sudah datang. Apalagi sekarang ditulis, dicetak ya. Masya Allah. Ada kitab yang paling banyak dicetak selain Quran. Nggak ono, karena jumlah muslim itu banyak itu ya. Masya Allah. Wong janjinya muslim itu terbesar dunia. Berarti apa? Kitab yang paling banyak dicetak itu Al-Quran. Kenapa? Ilmiah dan alamiah. Dicari orang. Jadi kebenaran itu dicari orang, bukan bener oleh orang. Enggak. Nah, sekarang kan gelombang masuk Islam kan di negara-negara pusat-pusat, negara-negara kufur itu kan. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, afala tatakun, tidakkah kamu menjaga diri dari bahaya yang kau takutkan? Sehingga apa? Diterjemahkan takwa itu takut. Kenapa kok diterjemahkan takwa takut? Karena saya menjaga diri ya dari apa yang saya khawatirkan terjadinya. Ya. Qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumi. Jadi ya, siapa yang reaksi pertama? Al mala'u, para pemuka, para pemimpin, ya, para pembesar, min qaumihi, ya, kafaru, yang mengkufuri, min qaumihi, dari kaumnya Nabi Hud. Malak kan gitu kan. Kenapa disebut malak kok pembesar? Pembesar negara. Karena dari kata mala ayam lau itu memenuhi. Kenapa para pemimpin disebut malak? Karena apa? Seluruh pandangan manusia tertuju kepada keberhasilan dia, tertuju kepada kemewahan hidup dia, tertuju kepada apa? Keberhasilan material mereka. Itu ya, maka disebut idola. Apa? Nah, makanya hadirin, itu ya, mereka itu membentuk pribadi yang menurut standar umum itu standar kehidupan ideal. Itu ya, teknologi kedokteran ada buktinya, tanpa agama orang bisa sehat, tanpa agama orang bisa kaya, tanpa agama orang bisa menjabat, tanpa agama orang bisa memenuhi standar kehidupan sejahtera. Otomatis orang kan melihat tingkat keberhasilannya, bukan melihat kepada apa? Cara siapa yang kau pakai untuk memenuhi hajat-hajat ideal kehidupan sebagai seorang manusia. Itu ya, gampangannya gini deh. Taruh lagi nih,
Nabi Hud itu naik sepeda pancal. Yang menentang Nabi Nuh itu pakai kendaraan mewah. Tertuju kemana itu? Ketika berbicara benaran ya. Loh, itu kita manusia normal. Ya, lu ketika kamu berbicara kebenaran, mana buktinya kamu sepeda pancal itu? Lah ini berbicara kebenaran, tapi versi yang melawan Nabi. Ini buktinya tanpa Islam saya berhasil. Mana kemana tertuju pandangan mata itu? Maka disebut malak. Hadirin rahimakumullah. Kalau Fir'aun itu orang Mesir asli, raja Mesir. Itu ya. Maka dia butuh umpan sebagai bentuk ideal contoh kepada Bani Israel. Maka ada Bani Israel yang disukseskan oleh Fir'aun. Siapa itu? Karun. Iya. Lu kalau Fir'aun mensukseskan warga Mesir, tidak usah ditanya ini ya. Oh, memang warganya. Ini loh, pengikut Musa saya kasih dunia. Akhirnya berang kemana kamu? Masih tetap mengikuti Nabi Musa. Pertanyaannya gini, tertuju mana pandangan mata ketika dibuktikan semacam itu? Orang akan tertuju kepada Korun kan. Makanya Korun pamer. Ini loh keberhasilan berpihak kepada Fir'aun, pandangan hidup Fir'aun. Akhirnya apa? Bawa korban apa enggak? Justru yang diselamatkan Nabi Musa itu konsep keimanan yang ada di dalam dada kita. Tidak punya modal Nabi Musa untuk melawan Fir'aun. Maka dibawa lari. Kenapa? Membawa sebuah kekayaan, sebuah kehormatan yang itu tidak dimiliki oleh Fir'aun dan konco-konconya. Itu ya, pertanyaannya ini lari apa melawan itu ya? Jadi ancaman bahaya itu ya, itu ditentukan pandangan tentang bahaya atau tidak berdasarkan apa? Pandangan Islam atau bukan Islam. Ada seorang wanita hidup di dalam istana Fir'aun, tapi dia merasa terancam dalam istana. Siapa itu? Istrinya Fir'aun. Coba ketika akhir hayatnya berdoa, Rabbibnili baitan, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku rumah di sisimu di surga. Berarti apa? Selama ini dia hidup di dalam istana Fir'aun dalam kondisi terancam dan tercekam. Kenapa? Imannya dalam kondisi terancam. Kita kan tidak merasa terancam iman. Yang terancam itu apa? Sandang, pangan, papan, jabatannya kan gini kan. Lu sama-sama terancam loh ya, tapi pandangan tentang sumber bahaya, apa yang jadi ancaman itu beda. Kenapa? Pandangannya beda. Wa najjini min Fir'aun, selamatkan aku dari tindakan Fir'aun. Saya ini muslimah ya Allah, masa dikumpuli Fir'aun? Tapi kepada siapa dia berlindung? Itu ya. Wa najjini min Fir'aun, selamatkan aku dari tindakan Fir'aun. Sehingga apa? Dia seorang muslimah merasa terancam kalau dia dikumpuli oleh Fir'aun. Kenapa? Hukumnya zina ya. Dan diberi oleh Allah dikabulkan doanya itu. Fir'aun belum pernah bisa mengumpuli Asia ya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, selamatkan aku dari pandangan hidup agama orang-orang yang zalim kepadamu. Ini doa dengan rasa takut disampaikan kepada Allah, orang yang hidup sehari-hari di istana itu. Ayo coba ukur dengan kita ini. Ya, malah daftar untuk masuk istana kok. Walaupun imannya sebagai modal tukar. Hadirin, itu masalah takut ya. Cuma meletakkan takut itu harus benar, dan pandangan mana yang kita takutkan, mana yang tidak mesti kita takutkan. Itu butuh informasi dari Allah. Apa? Kafaru yang mengkufuri. Mengkufuri apa? Cara hidup. Dia tidak pernah mengkufuri adanya Allah, tapi yang diingatkan cara yang Allah turunkan yaitu Islam. Jadi yang dikufuri itu cara meraih sukses ya, sandang pangan papan itu tadi. Cara menggunakan sandang pangan papan di dalam kehidupannya. Inna, sesungguhnya kami ini lah benar-benar naroka, memandang kamu Hud
fi safaha, di dalam apa? Ketidakwarasan. Safaha itu jadi safi itu kan anak kecil. Anak kecil kalau ngomong ya Pak, ngoceh kan. Jadi nabi-nabi kok niku ngoceh ta. Ngomong enggak ada fakta gitu. Lu kami punya fakta keberhasilan. Tanpa Islam saya berhasil. Mana faktamu? Kan gitu kan hari ini. Jadi mulai dulu ya gitu. Itu ya. Jadi ketika bicara konsep langit mana bisa? Loh, padahal konsepnya itu konsep kemanusiaan. Apakah Rasulullah manusia langit? Oh, Nabi Hud ya punya istri, Nabi Hud ya punya keturunan, Nabi Hud yang dalam kehidupan sosial. Malah Nabi Su'aib itu hidupnya di mana itu? Di pasar. Itu ya. Sehingga dalam pandangan orang kafir itu menolak konsep dari yang diturunkan dari langit itu sampai digugat. Mali hadzal rasul yaqulu ta'am wa yamshu fil aswaq. Mali hadzal rasul. Rasul apa ini? Berjalan di pasar-pasar, ya, mengkonsumsi makanan seperti yang saya konsumsi. Masa Rasul semacam itu? Jadi konsep agama kafir itu, Rasul itu manusia langit, bisa dipahami ya? Saya kan ngono kan? Masya Allah, ndak ngono. Ajaran Islam itu masuk dalam berbagai macam lini kehidupan manusia. Ada tokoh manusia, ya kan tokoh manusia, manusia akhir zaman, penutup risalah kenabian, kerasulan. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Hari-hari terakhir menjelang wafat, Rasulullah itu masih sempat berpesan, jahizu jaisal usama, persiapkan ya pemberangkatan pasukan tentaranya Usama. Jadi masih sempat berpesan mobilisasi pemberangkatan tentara. Siapa? Berarti Rasulullah itu imam sholat apa imam tentara? Ya imam sholat, ya imam tentara. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Padahal Usama itu apa? Usianya masih berapa? Belum sampai 20 tahun. Antara 15 sampai 20 tahun lah. Itu diangkat, dipersiapkan menjadi panglima perang, dididik Rasulullah dalam kehidupan Islam. Sehingga apa? Dalam pertempuran menang, belum punya pengalaman mimpin perang loh. Kita imam sholat yang wangel doh lah kadang-kadang. Ya, hadirin rahimakumullah, itu imam tentara Rasulullah. Hadirin, Rasulullah itu naikkan perjanjian antar negara. Itu Rasulullah. Tanda tangan, Rasulullah nggak bisa nulis ya, dicap ini tok. Tulisan Muhammad Rasulullah. Nggak mau. Oh, jangan Muhammad Rasulullah. Kalau saya mengakui Muhammad utusan Allah, buat apa saya bertempur menghadapi Rasulullah? Justru saya tidak mengakui dia Rasul, saya melawan dia. Itu ya. Oh, enggak apa-apa, catat ya. Stempel Nabi. Ya. Rasulullah itu kepala negara. Masa Rasulullah tidak boleh dagang? Rasulullah sampai akhir hayat itu menunjukkan kemanusiaan Rasulullah. Jadi baju besi, baju jirahnya itu masih digade Yahudi. Ada kondisi-kondisi negara yang tidak bisa memenuhi kebutuhan kepala negaranya, ada itu. Itu ya. Masya Allah. Apakah tidak normal ini? Sampai negara, ada masa negara belum bisa memenuhi kebutuhan kepala negaranya. Tapi kan tidak korupsi gitu. Saya ingin melimpah-limpah hasil korupsi. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Inna naroka fisafa. Sesungguhnya kami ini memandang engkau dengan analisa ya ilmu kami fisafahatin di dalam ketidakwarasan, kurang waras akal pikiranmu. Masya Allah. Pernah kita dihindukan? Pernah. Itu Nabi Allah loh ya, utusan dari yang menguasai semesta itu ngutus Nabi Hud ya. Nabi terus dikatakan apa? Kamu itu orang tidak waras ya. Ngoceh kamu itu. Nah, sekarang ini kamu ngono tapi ditolak. Mosok iso urip kan? Maka mana bisa hidup dengan konsep Islam itu? Yang ironi nasi ngomong muslim dewi. Saya pernah mendengar ya. Coba dolek ono di YouTube. Mungkin sih ono ya. Kita memakai syariat Islam setback ke belakang. Kenapa itu?
ajaran prasejarah. Sing ngono muslim sing ngono. Masya Allah kok ngono iku imane apa ya? Ya. Wa inna, dan sesungguhnya kami ini lana dunnuka, benar-benar ya mengira kamu minal kadzibin, termasuk orang-orang yang berdusta atas nama ajakanmu itu. Kenapa? Saya mengajak untuk mematuhi kami. Itu ya. Loh, kalau kamu mengajak melawan kami berarti apa? Kamu merebut kekuasaan kami. Tujuannya kan ngono. Loh, berarti kamu kan mendustakan saya. Selama ini standar hidup saya yang dipakai manusia banyak. Loh, kalau kamu berseberangan dengan saya kamu itu dusta, hanya ingin merebut kekuasaan saya ini. Loh, ini tujuannya keji nih. Merebut kekuasaan. Masya Allah, ada seorang ahlul kitab. Ya, ketika Rasulullah SAW diutus, itu ya, ada seorang ahlul kitab yang waktu itu masih Nasoro. Siapa itu? Pimpinan Habasa, An-Najasyi, Kaisar Negus. Dia bertanya gini, di antara pertanyaannya itu gini, waktu terjadi gencatan senjata, alur perdagangan kan aman itu ya. Jadi kaum muslimin sampai daerah-daerah kekuasaan ya Kaisar Negus ini. Di sana ada Abu Sofyan. Abu Sofyan waktu itu belum masuk Islam. Coba, saya ingin ketemu orang yang satu kota dengan orang yang mengaku jadi nabi. Itu ya. Di antara pertanyaannya itu gini, demi Allah kalau saya itu tidak takut jadi pembohong, dituduh pembohong, saya bohong. Padahal orang jahiliyah belum mlebu Islam jadi pembohong itu wedi. Misalnya muslim jadi pembohong nggak wedi ya. Apa di antara pertanyaan Kaisar Negus itu gini, apakah ada dari leluhur orang yang ngaku jadi nabi itu raja-raja? Apakah ada dari Muhammad itu leluhurnya raja-raja? Dijawab oleh Abu Sufyan, tidak ada yang jadi raja. Lu kenapa kau bertanya semacam itu? Kalau ada leluhurnya yang jadi raja, saya curiga bahwa Muhammad menyampaikan ajaran ini untuk merebut kembali kekuasaan mahligai leluhurnya. Lu kok bisa semacam itu? Di dalam Taurat diceritakan leluhur Nabi tidak ada yang jadi raja. Lu itu dalam Injil Taurat ada itu. Sampai leluhur Nabi disebutkan. Jadi Rasulullah menyampaikan kebenaran itu bukan dalam rangka membuat kebohongan untuk meraih ya apa? Kekuasaan. Ini tuduhan klasik mulai dulu ya. Tuduhan klasik ketika kamu menyampaikan yang berbeda dengan rezim itu ada tuduhan kamu ingin merebut kekuasaan kami. Berarti kamu berdusta atas ajaran yang kau sampaikan itu. Kenapa? Kamu hanya punya kepentingan berseberangan supaya apa? Pengikut kami menyeberang kepada kamu. Sudah saya. Ya, hadirin rahimakumullah. Ini perlu dipetani bagaimana diskusi-diskusi dialog antara Nabi dengan penentangnya supaya apa? Kita bisa mengambil sebuah kesimpulan gitu ya. Jadi alur yang sama itu akan berulang kembali. Baik pengikut Rasulullah utusan Allah maupun para penentangnya. Yaitu dalam Al-Qur'an disebutkan tasyabahat qulubuhum. Hati mereka itu bodoh. Hari ini bagi kita jangan sampai melewati alur-alur para penentang Nabi. Kalau kita mengikuti alur para penentang Nabi, dapat dipastikan hati kita ini sama dengan mereka. Tasyabahat qulubuhum. Hati mereka sama, maka penolakannya pun juga sama. Saya pikir itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita telah ini diantarkan jadi hidayah yang membimbing dalam sepak terjang lahir maupun batin kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur man nasaratin wa khudhul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaratin wa khudhul man a'da'adatin. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.